lagi ada kesempatan, mari kita gunakan waktu ini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Nya. Mari saudara kita akan angkat pujian, ku bersyukur Bapa. Kasih-Mu
yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah bersekutu lagi dengan Tuhan. Seberapa banyak yang hadir pada saat ini Tuhan. Inilah anak-anak Tuhan. Inilah anak-anak biji mata Tuhan. Tiap langkah kami pada saat ini di mana kami bergereja, Tuhan berikan kepada kami suatu kekuatan dalam iman percaya kami, supaya kami tidak henti-hentinya menyembah, memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus hadir di tempat ruangan ini, bahkan hadir di dalam hati iman kami, sehingga kami senantiasa memuji, memuliakan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang di rumah ya. Selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih diberi kesempatan, tubuh yang sehat ya, Tante Lili ya. Puji Tuhan. Kita boleh kuat di dalam Tuhan. Hari-hari yang kita jalani sebenarnya sangat menakutkan saudara ya, karena adanya virus ini, penyebarannya nggak kelihatan ya. Kita kumpul dengan seseorang bisa aja kita tertular, tapi jatuh keyakinan kita tidak perlu khawatir karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau kita berserah sama Tuhan, berharap sama Tuhan, Tuhan akan lindungi kita apapun yang terjadi. Jangan kamu khawatir. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian ini. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara yang binara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang jangan kamu khawatir, Bapa di surga. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara yang binara, aku tidak khawatir. Bunga di padang yang hiasi, aku tidak khawatir. Apa yang akan dilupakan, aku tidak khawatir. Bapa di surga, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara, aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi, amin. Aku tidak khawatir. Apa yang akan dilupakan, aku tidak khawatir. Bapa di surga. Jangan, saudara. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, ya saudara. Kita motivasi diri kita. Jangan kamu khawatir, jangan kita khawatir, sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Kalau Tuhan menggariskan kita untuk mati saat ini bisa saja, tapi itu garis Tuhan, itu ketentuan dari Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan memelihara kita. Mari saudara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan dilupakan, jangan kamu
menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Mari saudara, kita akan nyanyikan pujian bagaikan busa. Seperti rusa yang haus.
Biar kami tetap setia, tetap teguh, tetap berdiri dalam kebenaran firman. Kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami sambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, ya, baik yang hadir dalam gereja maupun yang di rumah, ya. Saya percaya semua tidak akan mengurangi hadiran Tuhan dalam kita beribadah bersekutu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, tidak terasa kita ini lagi di penghujung bulan Juni, ya, luar biasa. Kalau mau dilihat ke belakang, bagaimana kita bisa lewati hari, minggu, bulan, bahkan sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa lewati hari lepas hari itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Kita bisa lewati sampai saat ini, itu luar biasa, ya, kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Saya bersyukur kepada Tuhan, tidak ada yang kebetulan, ya. Firman Tuhan, pujian, ya, sama firman Tuhan yang kita akan baca dengar itu klop, saudara, ya, luar biasa. Keluaran pasal yang ke-14, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, tema bulan Juni tetap, ya, hidup berkemenangan, ya, hidup berkemenangan, ya, tema bulan Juni ini, hidup berkemenangan. Dan kalau saya tambahkan, hidup berkemenangan di dalam ketakutan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu, apakah pernah ingat, ya, ketika Bapak Ibu nonton di televisi bagaimana ketika, ya, mulainya COVID-19 ini, ada hal-hal yang lucu kelihatannya, ya. Lucunya apa, saudara? Ya, ada orang belanja, ya, pakai APD, ya, sampai berantem sama, ya, kasir di sana sama penjaga di sana, ya. Kemudian ada lagi di daerah mana saya lupa itu, ya, dia pakai masker, pakai sepatu, ya. Ada yang lucu-lucu, saudara, ya. Sepertinya pengen apa, ya, mau bikin sandiwara atau lawak atau bagaimana, ya. Ketakutan membuat orang, ya, banyak hal yang dia perbuat, ya, yang akan kita pelajari siang pagi hari ini, ya. Saya katakan, saudara,
hidup berkemenangan pada masa ketakutan yang saat ini. Orang ketakutan, ya. Di gor saudara bulu tangkis sudah mulai orang berolahraga, ya. Saya nonton televisi, dengar radio saudara ketika lagi gunting rambut, ada pembawa acara katakan cuma 2, jaga, ya, iman kita, kemudian apa? Imun kita. Cuma 2. Kuatkan iman kita, jaga imun kita. Percaya kepada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, jaga kesehatan kita. Amin. Betul, orang bisa takut, tapi kembali lagi dia bilang, Pak, semua kembali sama Tuhan. Kalau semuanya telah Tuhan izinkan. Tadi pemimpin pemandu pujian katakan, kalau Tuhan sudah tentukan, sudah. Betul ya? Ada satu bapak saudara cerita, ada engkau saya, ya, biasanya dia kalau kemana-mana naik motor, tapi hari itu dia nggak naik motor, dia jalan. Belum sampai ke tempat tujuan sudah ditabrak motor, meninggal di tempat. Saudara, dalam kejadian Keluaran pasal 14 ini perikopnya, Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Jadi ketika bangsa Israel baru memulai perjalanannya, ingat, bangsa Israel keluar dari Mesir bukan untuk ke tanah Kanaan, bukan. Tapi tujuannya mereka keluar dari Mesir apa? Keluaran pasal 3 ayat 12 katakan, mereka keluar cuma satu, untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan untuk menginjak, menikmati tanah perjanjian, bukan. Tapi apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Seorang ditekankan lagi, kita beribadah itu ada janji yang akan kita terima. Bukan saja hari ini, tapi besok, bahkan sampai di kekekalan nanti. Itu janji Tuhan. Saudara, yang kita dapat pelajari, dapati, ya, dari Keluaran pasal 14 ini ada 3 yang saya dapati, saudara. Yang pertama, apa yang dikatakan orang Israel ketika mereka menengok orang Mesir, ya, sudah mendekat, ya. Apa yang dikatakan mereka? Yang pertama, mereka ingin kembali ke Mesir, ya. Walaupun yang minta keluar siapa? Orang Israel sendiri. Tapi sekarang mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Yang kedua, mereka terus-menerus menggerutu, ngomel, ngoceh, menggerutu terus-menerus. Yang ketiga, serta berpikiran negatif. Orang kalau sudah ketakutan, pasti pikirannya apa? Negatif, sudah. Negatif yang bagaimana? Orang Israel bilang begini, lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun. Ini yang saya dapati, saudara. Kisah Keluaran pasal 14 ayat 10 ini, dari ayat 1 sampai 14, menggambarkan 3 hal karakter orang ketika di masa ketakutan. Bahkan saya tambahkan lagi, saudara, ya, dari hal ini, ya, Musa ataupun kita bisa dapati, kita tidak bisa menyenangkan semua hati orang, ya. Kita bisa senangkan hati orang yang satu, belum tentu kita bisa senangkan hati orang lain. Bapak Ibu Saudara, bayangkan bagaimana hatinya Tuhan, ya. Kita minta supaya Tuhan menyenangkan hati kita, tapi kita gak pernah menyenangkan hati Tuhan. Ada beberapa hal, saudara, yang saya dapati karakter
yang akan sering kita temui dalam kondisi ketakutan seperti ini. Yang pertama, orang akan cenderung berkata, mana mungkin bisa terjadi. Ketika orang lagi di dalam ketakutan, yang pertama, orang akan berkata nggak akan mungkin, nggak akan bisa, nggak akan bisa saya lewati ini semua, nggak akan mungkin saya bisa. Padahal saudara, seringkali yang sering kita lihat orang Kristen, bukan orang percaya, orang Kristen selalu berkata mana mungkin, karena mereka lebih melihat persoalannya lebih besar daripada Tuhannya yang besar itu. Tapi orang percaya akan selalu berkata, bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Di kondisi apapun, dalam ketakutan seperti apapun, bersama Tuhan pasti bisa. Jangan kamu khawatir. Siapa yang gak pernah makan, saudara? Ada yang gak pernah makan, ada yang gak pernah minum. Pak, sekarang udah gak mikirin makan minum lagi. Yang penting apa? Jaga jarak, jaga sehat, jaga apa semua. Betul. Dari hal yang kecil saja Tuhan pelihara, apalagi yang besar. Saudara ingat, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Berdoa aja nih, percaya sama Tuhan, sudah, jaga kesehatan, lakukan bagian kita, percaya sama Tuhan. Kita mau bikin mau bagaimana, ketakutan saudara. Kalau Tuhan izinkan, apa kita bisa bilang, Tuhan kenapa saya harus bisa hadapi seperti ini? Kenapa saya harus yang seperti ini? Yang kedua, kita akan temui orang ketika menghadapi ketakutan adalah seperti ini. Kenapa saya harus terima? Saya harus alami seperti ini. Bapak Ibu percaya nggak bahwa ketika apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita boleh melihat apa yang Tuhan mau, saya percaya ada rencana maksud Tuhan yang luar biasa. Amin. Seringkali kita nggak mengerti, betul kita nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan ketakutan ini terjadi dalam kehidupan kita. Saya ingat saudara kisah Lazarus yang dibangkitkan. Yesus bilang begini kepada murid-muridnya, aduh lebih baik kita gak datang pada saat dia lagi sakit. Firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal 11 ya, 12 di sana katakan, lebih baik kita gak datang. Supaya apa? Kita belajar percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus sampai di tempat di mana Lazarus sudah dikubur, Yesus bilang begini kepada Marta, Marta, bongkar, angkat, keluarkan batu yang menutupi kubur Lazarus. Marta bilang apa? Tuhan, dia sudah mati, sudah 4 hari, plus apa? Sudah bau, nggak mungkin lagi. Percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mana mungkin, kenapa harus terjadi dalam hidup? Dua hal saja. Yang pertama, mana mungkin, kenapa saya harus alami? Ketika kita belajar, ketika ketakutan itu datang dalam kehidupan kita, kita belajar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita akan melihat ada rencana besar yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita. Saudara, saya teringat ada satu anak remaja, anak sekolah minggu kita di sini, saudara. Dulu sekolah minggu, kakak adik, Benar saya dengar dari Ibu Gembala, saksikan, ketika sudah remaja, sudah nggak ibadah lagi di tempat sini. Ketika dia di sekolah, menurut
menurut penuturan Ibu Gembala juga dapat informasi dari jemaat, ya, anak ini pingsan di sekolah dan ternyata ada gangguan di otaknya. Selama 3 bulan dia menderita. Tapi ketika dia sembuh, dia katakan, saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Ya. Tapi ketika Tuhan tolong, oh ini maksud Tuhan yang berlaku bagi dia. Jangan kita takut, tapi mari berdiri tetap, lihat pertolongan yang dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, ya, selain kenapa, ya, mana mungkin ini terjadi, yang pertama, kenapa saya harus alami? Yang ketiga, ya, yang sering orang ketika mengalami ketakutan, suka bilang begini, saudara, ya, aduh, mati gua. Betul nggak? Pernah dengar nggak? Ketika aduh, mati gua, aduh, kenapa nih? Betul ya? Padahal nggak mati, ya. Ketika lagi virus begini terjadi, saudara, ya, pemandu pujian katakan, nggak tahu bagaimana bisa dapat, ya. Ketika mulai flu, aduh, jangan corona nih, mati gua, aduh, betul nggak? Itu, saudara. Padahal belum tentu, saudara. Mungkin aja cuma ada kemasukan apa, debu atau serangga atau apa, ya. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, berdiri tetap, ya. Kembali, saudara, Keluaran pasal 14 dari katakan ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ketika kita lihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka keselamatan, kehidupan yang Tuhan beri adalah kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika ketakutan melimpah, 3 hal ini, saudara, saya anggap, mana mungkin Tuhan bisa tolong. Padahal kita punya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Ketika ketakutan kita datang melimpah dalam kehidupan kita, jangan langsung berkata yang negatif, tapi berkata yang positif. Berkatakan bahwa saya punya Tuhan, saya punya Tuhan, saya punya Tuhan. Lagi kondisi yang tidak baik, saya punya Tuhan. Lagi kondisi yang tidak menyenangkan, saya punya Tuhan. Kuatkan perkataan iman kita, kuatkan apa yang kita dengar dari firman Tuhan, maka kita akan hidup oleh firman Tuhan. Saudara, ketakutan bisa menimpa semua orang, ya. Orang yang berpangkat, punya uang, yang enggak punya uang, siapapun, saudara, ya. Ketakutan bisa menimpa siapa ya, ya. Di beberapa daerah, saudara, ketika mereka terlibat dengan utang, banyak orang langsung apa? Bunuh diri, ya. Satu keluarga yang minum racun apa semua. Kenapa? Oh, banyak utangnya, ini semua ketakutan, ya. Tapi ketika mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh, mereka akan melihat hal yang luar biasa dari Tuhan. Ayat 14, saudara, dia bilang begini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita perlu orang-orang di sekitar kita yang menguatkan kita. Percaya sama Tuhan, percaya sama Tuhan, dan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam rumah Tuhan kita menikmati hal yang luar biasa. Ketika kita beribadah, kita dikuatkan oleh Tuhan. Betul, tadi saya katakan tidak mempengaruhi yang hadirat Tuhan, tapi mari percaya sama Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya, ya, serahkan semua kepada Tuhan, ya. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Jangan takut dengan kondisi saat ini. Mari percaya sama Tuhan, ya.
Tapi jangan sampai kita seperti orang yang bodoh. Maksudnya apa? Sudah tahu, tapi kita jagoan. Ya. Pemerintah sudah katakan pakai masker kemana-mana, pakai masker. Makanya orang yang sok-sokan pergi ke kota langsung prit 2,5 200 langsung ditilang. Tilangnya apa? Tidak pakai masker. Mari seperti firman Tuhan katakan, jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan yang dari Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Kalau Tuhan izinkan, percayalah, ada maksud, ada rencana Tuhan yang begitu besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan yang Tuhan izinkan bukan memberikan kita kutuk, bukan, tapi memberikan kita satu hal yang luar biasa untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau sudah ikutin ibadah tadi kita, pujian tadi dari pertama sampai akhir, memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia tahu, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dia yang membuat kita, Dia mengatur kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, Bapak Ibu. Bukti kebesaran-Mu. Mari. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Sebelum kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan berdoa firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Imani, percayai saudara, bahwa hidup kita ketika kita menggenapi firman Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, maka setiap langkah kehidupan kita dipenuhi dengan hal yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita nyanyi rapnya saja. Haleluya.
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Anda masih memberikan kami waktu Haleluya. untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini juga kami boleh mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah setiap kata firman yang boleh kami dengar, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah setiap firman Tuhan yang didengar itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya seharusnya lah kami bangga ada di dalam Tuhan. Seharusnya lah kami bangga ada bersama-sama dengan Tuhan di situasi dan kondisi yang ada saat ini. Biarlah Engkau membawa setiap kami untuk lebih fokus lagi kepada Tuhan. Bawa setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hanya satu tujuannya, untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan saja, untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan setiap kata firman Tuhan itu di dalam setiap pribadi hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami mau memberi, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan bawa korban persembahan kita. Kita naikkan pujian, jangan kamu khawatir. Haleluya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga melihat. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Puji Tuhan. Ya, saudara kalau mau terus nyanyi bisa ganti saudara. Ya. Aku tidak takut karena aku punya Bapa yang memelihara hidupku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari nikmati. Ya, besok adalah hari terakhir bulan Juli. Percaya, kalau hari ini Tuhan pelihara, besok juga Tuhan pelihara. Amin. Ya, saudara, ibadah bulan Juli, perjamuan, ya, kita akan bawa korban persembahan 2 kali, ya, untuk mengisi uang kas. Ya, saudara mengingat bahwa biasanya dari uang kas itu untuk, ya, beli token listrik, ya, Ibu Lilia. Nah, jadi mulai bulan Juli nanti perjamuan, ya, ibadah pertama bulan Juli kita akan persembahan 2 kali, ya, untuk mengisi uang kas. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Saya cuma mau ingatkan, tetap sehat, ya. Instruksi protokol kesehatan mari lakukan dan percaya kepada Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sila kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan akhir ibadah kita. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup aku. Besar anugerah-Mu
berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur, berterima kasih karena Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Kami yang ada di tempat maupun yang di rumah diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong agar kami punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, agar kami tidak tinggal dalam ketakutan, tapi tinggal dalam kasih anugerah Tuhan. Kami bukan tinggal dalam ketakutan, tapi kami tinggal dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percayakan hidup kami. Kami percayakan masa depan anak-anak kami. Kami percayakan usaha pekerjaan kami. Kami percayakan kesehatan, kekuatan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya kami punya Tuhan. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya segala-galanya, mampu melakukan segala-galanya dalam kehidupan kami. Berkati mulai dari yang berumur sampai dengan yang paling muda di tempat ini, punya rumah, diberkati oleh Tuhan. Sertai perjalanan kami, lindungi kami sepanjang hari ini, aktivitas kami, kegiatan kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai, menolong kami. Apa yang kami kerjakan, lakukan sepanjang hari ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati pemerintahan kami dari pusat sampai di daerah, sampai yang ada di sekitar kami, RT paling kecil. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan akan pakai pemerintah kami ini untuk membawa kami keluar dari kondisi yang tidak baik ini. Mulai dari ekonomi kami, kesehatan, kondisi saat ini menjadi negara yang lebih baik lagi, negara yang diberkati oleh Tuhan, negara yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami boleh menjadi pemenang, kami boleh mencari negara dengan pertolongan Tuhan yang akan Tuhan berkati dengan luar biasa, walaupun di masa yang tidak baik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah dan segala berkat yang daripada Tuhan. Pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, menolong dalam kehidupan kita hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Ulanglah, bawalah, terima segala berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.